Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A, Praktikan Analisa Farmasi Kuantitatif dari kelas A Farmasi 2020. Pada video kali ini akan membahas mengenai titrasi argentometri. Prinsip titrasi argentometri berdasarkan pada terbentuknya endapan dari garam yang tidak mudah larut antara titran dan analit menghasilkan endapan perak. Adapun sampel yang digunakan untuk penentuan kadar pada praktikum kali ini berupa kalium klorida, di mana pada praktikum kali ini larutan AgNO3 berperan sebagai titran. Baik, kali ini aku akan membahas data hasil pengamatan kelompok kami praktikum kali ini, titrasi argentometri. Jadi langkah pertamanya dilakukan pembakuan larutan standar sekunder berupa AgNO3. Diketahui volumenya masing-masing 11,7, 13 mili, 12 mili, lalu dirata-ratakan dapatlah 12,23 mili. Nantinya 12,23 mili ini dimasukkan ke dalam perhitungan normalitas. Nah, didapatkan normalitas dari AgNO3 ini 0,0813 normalitas. Selanjutnya dilakukan penetapan kadar KCl. Nanti yang dicari kadar ini, si KCl ini dari tiap-tiap replikasi, volumenya itu dirata-ratakan kan 28,8 mili. Selanjutnya dimasukkan ke perhitungan kadar. Ini dimasukkan satu-satu ya, 9,5 mili ini dimasukkan ke rumus kadar yang pertama. 8,8 mili ini masukkan ke dalam sini ya. Ini aja sih bedanya. Terus normalitas yang sudah kita dapatkan dari sini tadi, dari yang ini dimasukkan ke dalam rumus. Nah, sehingga diperoleh untuk kadar KCl replikasi 1 itu sebesar 57,57 mg dengan persentase kadar 11,51%. Untuk replikasi kedua dengan volume 8,8 mili didapatkan sebesar 53,3 mg untuk kadarnya dengan persentase kadar 10,6%. Dan replikasi ketiga dengan volume 8,1 mili didapatkan kadarnya sebesar 49,09 mg dengan persentase kadar 9,81%. Untuk reaksinya bisa dilihat di sini ya. Pembakuan larutan standar sekunder itu ketika AgNO3 direaksikan dengan NaCl akan terbentuk endapan putih AgCl dengan sisanya itu natrium nitrat. Sedangkan AgNO3 direaksikan dengan kalium kromat, dia akan menghasilkan hasil akhir berupa endapan merah bata AgCrO4 dengan kalium nitrat KNO3. Untuk penetapan kadar begitu juga, kation plus anion dapatkanlah ini AgCl ini. Dan KCl ditambah AgNO3 didapatkan sama aja sini. Ya kan? Kalium kromat ditambah AgNO3 dapatlah endapan merah bata berupa AgCrO4 dengan sisa reaksinya itu KNO. Mungkin sekian itu saja pemaparan dari aku. Kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan dari titrasi argentometri, yaitu metode Moore. Metode ini pertama kali dikemukakan oleh Moore pada tahun 1856. Metode ini umumnya diterapkan sebagai titrasi langsung dengan larutan standar AgNO3 dan indikator K2CrO4. Titik akhir titrasi diamati dengan terbentuknya endapan Ag2CrO4 yang berwarna merah kecoklatan. Nah, contohnya penentuan konsentrasi ion klorida Cl- dalam suatu larutan. Nah, pada praktikum kali ini, larutan standarnya itu berupa HCl dan larutan sekundernya itu berupa AgNO3. Jadi, karena ada larutan sekunder AgNO3 ini, maka diperlukanlah pembakuan dari si AgNO3. Nah, selama titrasi endapan putih pada klorida, AgCl akan terbentuk. Setelah semua ion klorida mengendap, maka kelebihan ion Ag+ dari titran akan bereaksi dengan indikator kalium kromat membentuk endapan coklat kemerahan Ag2CrO4. Reaksi yang terjadi yaitu Ag+ ditambah Cl- menjadi AgCl, yaitu endapan putih. 2Ag+ plus Cr O4 2- menjadi Ag2CrO4 coklat kemerahan. Penerapan metode ini melalui titrasi langsung terbatas pada penentuan ion klorida, Cl, ion cyanida Cn-, dan ion bromida Br-. Metode Moore ini dapat juga diterapkan untuk penentuan garam perak, misal AgNO3 melalui titrasi balik, yaitu larutan analit direaksikan terlebih dahulu dengan larutan garam NaCl berlebih. Cl- sisa dapat ditentukan melalui titrasi Moore.
Titrasi dengan metode Moore harus dilakukan pada kondisi netral, yaitu pada kisaran pH 6,5 sampai 10. Pada pH kurang dari 6,5, ion kromat akan terprotonasi menjadi asam kromat yang selanjutnya berubah menjadi Cr2O72-, sehingga banyaknya ion kromat dalam larutan akan berkurang, dan harga Ksp Ag2Cro4 tidak akan terlampaui. Akibatnya, titik akhir titrasi sulit diamati. Sedangkan pada pH yang terlalu basah atau di atas 10, endapan AgOH yang berwarna coklat dapat terbentuk. Ksp-nya 2,3 kali 10 pangkat 8, sehingga titrasi memerlukan lebih banyak AgNO3 dibandingkan seharusnya. Hal ini juga dapat menghalangi pengamatan terhadap titik akhir titrasi. Penambahan garam kalsium karbonat atau CaCO3 murni dapat dilakukan untuk mengatasi larutan yang terlalu asam. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Dadah. Baiklah, di sini saya akan mulai membahas mengenai titrasi argentometri. Nah, titrasi argentometri ini dapat digunakan untuk analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Nah, dasar dari analisa kualitatif itu dengan metode argentometri itu merupakan suatu titrasi ion perak dan ion-ion hidrogennya. Tapi kalau misalkan berdasarkan analisa kuantitatifnya itu dilihatnya dari pengendapan yang dihasilkannya. Nah, titik akhir dari titrasi ini tercapai jika semua bagian titran itu sudah membentuk endapan. Nah, titrasi argentometri itu metode titrasi yang menggunakan larutan perak nitrat atau AgNO3 sebagai titran, di mana nantinya akan membentuk garam perak yang sukar larut. Terus analisa dari kuantitatif argentometri ini itu ada 3 metode. Yang pertama itu ada metode Moore, kemudian ada metode Volhard, dan metode Fajans. Nah, perbedaan dari ketiga metode itu ada yang berdasarkan indikatornya, kemudian berdasarkan suasana dalam titrasi selama proses titrasinya, kemudian ada yang berdasarkan metode reaksi, kemudian ada yang berdasarkan larutan yang berada di dalam buret, dan titik akhir titrasinya. Nah, perbedaannya itu terdapat pada layar.